Ya, jadi di dalam surat somasi itu biasanya saya mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian juga saya dalam surat somasi juga menyampaikan bahwa untuk penyelesaian dengan baik sebaiknya bertemu Iya. apakah di kantornya yang somasi atau di kantor yang disomasi gitu ya, atau di tengah ya, supaya netral di tengah bertemunya, misalnya di kafe atau di restoran ya, atau di tempat sebuah pertemuan gitu. Nah itu kemudian disitulah kemudian dibicarakan gitu mengenai surat somasi dan jawaban atau tanggapan dari somasi. Iya. Bagaimana prosedur dan langkah-langkah sebaiknya diambil setelah menerima surat teguran atau somasi? Ini kebalikannya nih. Saya biasanya selalu menyarankan kepada klien saya atau orang yang menerima surat somasi atau teguran untuk kemudian merespon, menjawab, membalas apakah memang apa yang disampaikan di somasi itu memang betul nggak dia melakukan ingkar janji ya atau pelanggaran dari perjanjian gitu. Iya. Kalau misalnya memang dia ternyata memang melanggar, nah kemudian dibalas untuk ya udah bertemu untuk dimusyawarahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia ternyata tidak ingkar janji atau tidak melanggar perjanjian, itu juga disampaikan di balas somasi gitu bahwa bukan si A yang kemudian harus bertanggung jawab karena dia sebagai perantara misalnya, tapi tanggung jawab adalah B. Jadi beberapa bulan lalu saya punya kasus klien saya disomasi, padahal dia sebagai perantara, bukan pihak yang harus bertanggung jawab. Akhirnya kemudian somasi saya balas, kemudian sampai dibuat ke pengadilan, di depan hakim saya buktikan bahwa dia hanya sebagai perantara, seluruh uang itu masuk ke orang yang disomasi gitu ya. Akhirnya dia diputus tidak harus melakukan ganti rugi gitu. Oke, baik, sampai sejauh itu ya. Jadi Mas Ori ketika ada somasi 1, 2, kemudian ada komunikasi, yuk kita musyawarah saja dulu yuk sebelum ke pengadilan, itu dimungkinkan ya? Ya, jadi di dalam surat somasi itu biasanya saya mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian juga saya dalam surat somasi juga menyampaikan bahwa untuk penyelesaian dengan baik sebaiknya bertemu, apakah di kantornya yang somasi atau di kantor yang disomasi gitu ya, atau di tengah ya, supaya netral di tengah bertemunya, misalnya di kafe atau di restoran ya, atau di tempat sebuah pertemuan gitu. Nah itu kemudian disitulah kemudian dibicarakan gitu mengenai surat somasi dan jawaban atau tanggapan dari somasi. Iya, itu tadi mungkin awalnya tentu keputusan nggak bertemu itu ada itikat baik ya, Mas Ori ya? Iya, saya menyarankan sebaiknya orang yang menerima somasi atau mendapatkan surat somasi itu sebaiknya dijawab, direspon, karena biasanya orang yang somasi itu langkah awal untuk dia melakukan gugatan ke pengadilan ya, gugatan non prestasi atau gugatan ingkar janji gitu. Sehingga nanti kita akan mendapat penilaian minus dari hakim karena kita sudah dikirimkan surat tapi kita tidak menjawab atau tidak merespon gitu ya. Tapi kalau kita merespon dengan fakta hukumnya yang menurut orang yang disomasi itu bahwa dia tidak bersalah, nah itu juga baik ya. Jadi hakim melihat bahwa ini memang ada etikat baik untuk para pihak mau menyelesaikan, tapi memang belum ada penyelesaian, sehingga nanti hakim yang akan kemudian memeriksa dan menyelesaikan siapa kemudian yang ingkar janji gitu. Oke, baik. Jika ada somasi, ada baiknya kita juga meresponnya. Kalaupun direspon ataupun tidak direspon, ini justru nanti nilainya kurang bagus ketika terjadi persidangan begitu ya di depan hakim ya, Mas Ori ya. Iya. Oke. Jadi hakim akan menilai bahwa seseorang disomasi tidak membalas itu tidak punya etiket baik untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Padahal dia dalam fakta hukumnya bersalah gitu ya, tapi dia nggak mau merespon gitu. Itu jadi penilaian ini tidak baik dari hakim. Iya, tentu dasar-dasarnya dari bukti-bukti tentu yang dibawa ya dari masing-masing pihak ya, Mas Ori ya, untuk kemudian bisa meyakinkan kalaupun terjadi di persidangan begitu ya, ada bukti-bukti yang dibawa dan sebagainya, begitu ya. Iya, jadi bukti-bukti itu sudah mulai dari pertemuan somasi ya, ada pertemuan, kemudian berlanjut ke pengadilan dan bukti-bukti yang valid ya, untuk membuktikan bahwa siapa yang melakukan ingkar janji gitu, siapa yang tidak. Baik.